Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Meiliza, NIM 19029040 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Padang. Sama-sama kita tahu bahwa pandemi COVID-19 telah melanda negara kita, Indonesia, sejak tahun 2020 silam. Pandemi COVID-19 membawa dampak multidimensi bagi masyarakat kita, di mana tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga berdampak pada bidang pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Intervensi pemerintah terhadap kesehatan masyarakat memiliki tujuan agar warga negaranya tetap sehat dan produktif. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari bahwa kesehatan itu adalah aset terpenting, sehingga banyak upaya dari pemerintah yang telah dilakukan, salah satunya yaitu di bidang kesehatan, yaitu melakukan vaksinasi. Sekarang kita telah memasuki era baru, yaitu era new normal. Setelah sekian hampir 2 tahun ini pandemi melanda negara kita, di mana semua sudah mulai bangkit kembali. Mulai dari perekonomian yang dulu sempat mundur, sekarang perekonomian kita bangkit kembali, sudah mulai produktif kembali untuk mendapatkan pendapatan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sedangkan pada proses pembelajaran yang mana terpaksa harus dirumahkan, pelajar terpaksa belajar mandiri di rumah. Tetapi sekarang sudah mulai menjalani pembelajaran tatap muka walaupun masih ada pembatasan. Walaupun begitu, walaupun kita telah memasuki era new normal, kita tetap harus waspada, tetap mematuhi protokol dan juga kebijakan yang ada. COVID-19 masih belum usai, jadi kita jangan abai. Salah satunya yaitu cara agar kita tetap sehat dan juga produktif, yaitu dengan vaksinasi. Tetapi kenyataannya, masih banyak dari masyarakat kita yang tidak mau divaksinasi dengan alasan vaksinasi itu berbahaya. Jadi ada ketakutan bagi mereka yang tidak mau divaksinasi. Selama ini banyak opini-opini yang mereka dengar tentang vaksinasi. Setelah divaksinasi nanti demam, flu, batuk, muntah-muntah, bahkan meninggal dunia. Itu banyak pemberitaan di TV, di sosial media yang sangat mempengaruhi masyarakat sehingga tidak mau untuk divaksinasi. Dari pemaparan tersebut, adapun permasalahan yang dapat kita cermati dalam kehidupan masyarakat di era new normal di bidang kesehatan, yaitu masalah vaksinasi. Pemerintah menggerakkan masyarakat untuk divaksinasi. Tetapi pada faktanya terdapat problem di masyarakat, di mana masih adanya masyarakat yang tidak mau divaksinasi karena takut akan gejala setelah vaksinasi seperti adanya perubahan suhu tubuh. Ini terutama pada anak-anak di usia 12-17 tahun. Para orang tua khawatir terjadi sesuatu pada anak-anaknya jika terjadi perubahan suhu tubuh yang tinggi dari anaknya setelah divaksin. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah ada pengaruh pemberian vaksin COVID-19 terhadap perubahan suhu tubuh pada anak usia 12-17 tahun? Nah, untuk mengetahuinya, kita dapat menerapkan ilmu matematika. Karena
Matematika dapat berperan dalam permasalahan di kehidupan sehari-hari, salah satunya di bidang kesehatan. Bagaimana cara kita mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pemberian vaksin COVID-19 terhadap perubahan suhu tubuh pada anak usia 12-17 tahun? Dikaji dengan ilmu matematika, kita dapat melakukan pengujian atau penelitian terhadap kasus atau permasalahan pemberian vaksin COVID-19 terhadap perubahan suhu tubuh pada anak usia 12-17 tahun. Di mana uji yang cocok yang kita gunakan ialah uji Chi-square. Sebelum melakukan uji tersebut, kita perlu mempunyai data terhadap kasus terlebih dahulu. Kita bisa mengumpulkan informasi atau data dari sejumlah anak usia 12 sampai 17 tahun di suatu daerah misalnya. Data pada kasus ini berbentuk data kategori. Yang pertama, data pemberian vaksin COVID-19, di mana dibagi atas dua kategori, yaitu sebelum dan sesudah divaksin. Yang kedua yaitu kategori data perubahan suhu tubuh, di mana terbagi atas dua, yaitu normal dan suhu tinggi atau demam. Setelah mengumpulkan data yang relevan dan akurat, kemudian kita dapat melakukan pengujian terhadap pemberian vaksin COVID-19 terhadap perubahan suhu tubuh pada anak usia 12-17 tahun. Melakukan perhitungan menggunakan uji Chi-square, maka kita buat hipotesis statistik dalam bentuk yang pertama H0, yaitu tidak terdapat pengaruh pemberian vaksin COVID-19 terhadap perubahan suhu tubuh pada anak usia 12-17 tahun. Yang kedua HA, yaitu terdapat pengaruh pemberian vaksin COVID-19 terhadap perubahan suhu tubuh pada anak usia 12-17 tahun. Setelah melakukan perhitungan, maka akan diperoleh apakah H0 diterima atau ditolak. Dengan arti apakah ada atau tidak pengaruh pemberian vaksin COVID-19 terhadap perubahan suhu tubuh pada anak usia 12-17 tahun. Nah, demikianlah peran matematika di dalam bidang kesehatan. Dengan adanya matematika dapat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang di luar matematika, salah satunya di bidang kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari mengenai pandemi COVID-19 yang dikaitkan dengan ilmu matematika. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.